Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad dan Faizal dari 11 EKJB. Di sini saya akan menjelaskan materi routing dari pelajaran AIJ atau Administrasi Infrastruktur dan Jaringan. Kita mulai saja. Oke, pengertian routing. Routing adalah suatu protokol yang digunakan untuk mendapatkan rute dari satu jaringan ke jaringan yang lain. Rute ini disebut dengan route, dan informasi route secara dinamis dapat diberikan ke router yang lain ataupun dapat diberikan secara statis ke router lain. Seorang administrator memilih suatu protokol routing dinamis berdasarkan keadaan topologi jaringannya. Misalnya berapa ukuran dari jaringan bandwidth yang tersedia, proses power dan router, merek maupun automodel dari router, dan protokol yang digunakan dalam jaringan. Routing adalah proses di mana suatu router memforward paket di jaringan yang dituju. Suatu router membuat keputusan berdasarkan IP address yang dituju oleh paket. Semua router menggunakan IP address tujuan untuk mengirim paket. Kemudian, agar keputusan routing tersebut benar, router harus belajar bagaimana untuk mencapai tujuan. Dinamis dan statis. Ketika router menggunakan routing dinamis, informasi ini dipelajari dari router yang lain. Ketika menggunakan routing statis, seorang network administrator atau admin mengonfigurasi informasi tentang jaringan yang ingin dituju secara manual. Apabila routing yang digunakan adalah statis, maka konfigurasinya harus dilakukan secara manual. Administrator jaringan harus masukkan atau menghapus rute statis jika terjadi perubahan topologi. Pada jaringan skala besar, jika tetap menggunakan routing statis, maka akan sangat membuang waktu administrator jaringan untuk melakukan update tabel routing. Oleh karena itu, routing statis hanya mungkin dilakukan untuk jaringan skala kecil, sementara itu routing dinamis biasanya diterapkan di jaringan skala besar dan membutuhkan kemampuan lebih dari administrator. Kesimpulannya, jadi kesimpulannya routing adalah proses pengiriman data maupun informasi dengan meneruskan paket data yang dikirim dari jaringan suatu jaringan yang lainnya. Dengan kata lain, fungsi routing yaitu menghubungkan suatu jaringan yang berbeda segmen agar bisa mengirim paket data atau juga bisa disebut saling berkomunikasi. Cara kerja routing status: pertama, administrator jaringan yang mengkonfigurasi router. Yang kedua, router melakukan routing berdasarkan informasi dalam tabel routing, jadi melakukannya berdasarkan tabel routing. 3. Routing statis digunakan untuk mengolah paket data. Konfigurasi routing statis. Langkah-langkah untuk melakukan konfigurasi routing statis adalah sebagai berikut. Langkah 1, tentukan dahulu prefix jaringan, subnet mask, dan address. Address bisa saja interface lokal atau max address melalui tujuan. Langkah 2, masuk ke mode global configuration. Langkah 3, ketik perintah IP route dengan prefix dan mask yang diikuti dengan address seperti yang sudah ditentukan di langkah 1. Sedangkan untuk administratif, distance bersifat tambahan, boleh digunakan boleh tidak. Langkah 4, ulangi langkah 3 untuk semua jaringan dituju yang telah ditentukan pada langkah 1. Langkah 5, keluar dari mode global configuration. Langkah 6, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang aktif ke NVRAM. Oke, default routing. Default routing digunakan untuk merutekan paket dengan tujuan yang tidak sama dengan routing yang ada dalam tabel routing. Secara tipikal, router dikonfigurasi dengan cara routing default untuk traffic internet. Routing default secara aktual menggunakan format IP route 000, 0.0.0.0, next hop address, /outgoing interface plus. Mask 000 secara logika jika kita end-kan dengan IP address tujuan selanjutnya lanjut ke jaringan 0.0.0.0, jika paket tidak cocok dengan rute yang ada di dalam tabel routing, maka paket akan dirutekan ke jaringan 0.0.0.0. Konfigurasi routing default. Langkah 1, masuk ke mode global configuration. Langkah kedua, ketik perintah IP route dengan 000 sebagai prefix dan 000 sebagai mask. Langkah 3, keluar dari mode global config. Langkah keempat, gunakan perintah copy running config startup config untuk menyimpan konfigurasi yang sedang jalan ke NVRAM. Verifikasi routing status. Ada comment, berikan perintah show running config dalam privilege mode untuk menghasilkan konfigurasi yang sedang aktif. Yang kedua, verifikasi routing statis yang telah dimasukkan. Jika rute tidak benar, maka diperlukan kembali lagi ke mode global config untuk membetulkan kesalahan. Yang ketiga, comment, berikan perintah show IP route. Yang keempat, verifikasi lagi apakah tabel routing yang dimasukkan sudah sesuai dengan tujuan dari hasil perintah tersebut. Routing dinamis. Routing dinamis adalah routing yang dilakukan oleh router secara membuat jalur komunikasi data secara otomatis sesuai dengan pengaturan yang dibuat. Jika ada perubahan topologi di dalam jaringan, maka router akan otomatis membuat jalur routing yang baru. Routing dinamis ini berada pada lapisan network layer jaringan komputer dalam TCP/IP protokol switch. Routing dinamis merupakan routing protokol yang digunakan untuk menemukan network serta untuk melakukan update routing table pada router. Routing dinamis ini lebih mudah dilakukan daripada menggunakan routing statis dan default. Meskipun begitu, routing jenis ini terdapat perbedaan dan proses data di CPU router dan menggunakan bandwidth dari link jaringan. Routing dan routed protokol. Routing protokol adalah berbeda dengan routed protokol. Routing protokol adalah komunikasi antara router-router. Routing protokol mengizinkan router-router untuk sharing informasi tentang jaringan dan koneksi antar router. Router menggunakan informasi ini untuk membangun dan memperbaiki tabel routingnya. Routed protokol digunakan untuk traffic user langsung. Routed protokol menyediakan informasi yang cukup dalam layer address jaringannya untuk melewatkan paket yang akan diteruskan dari satu host ke host yang lain berdasarkan alamatnya. Contoh routing protokol, ada routing informasi protokol atau RIP,
Interior Gateway Routing Protocol (IGRP), Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (EIGRP), Open Shortest Path First atau OSPF. Contoh routed protokol, Internet Protocol atau IP. Yang kedua, Internet Port Packet Exchange atau IPX. Autonomous System. Autonomous System adalah kumpulan dari jaringan-jaringan yang dalam satu administrasi mempunyai strategi routing bersama. AS mungkin dijalankan oleh suatu atau lebih operator. Ketika autonomous system digunakan pada routing ke dunia luar, American Registry of Internet Numbers atau ARIN adalah suatu service provider atau seorang administrator yang memberikan nomor internet ke AS sebesar 16 bit. Routing protokol seperti Cisco IGRP membutuhkan nomor AS atau AS number yang sifatnya unik. Tujuan routing protokol atau autonomous system. Routing protokol tujuan utamanya adalah untuk membangun dan memperbaiki tabel routing, di mana tabel ini berisi jaringan-jaringan dan interface yang berhubungan dengan jaringan tersebut. Autonomous system tujuannya adalah membagi internet global menjadi kecil-kecil menjadi banyak jaringan-jaringan yang dapat diatur. Tiap-tiap autonomous system mempunyai setting dan aturan sendiri-sendiri, dan nomor autonomous system yang akan membedakannya dari autonomous system yang lain. Klasifikasi routing protokol dibagi dua, yaitu distance vector dan link state. Tujuannya, routing distance vector bertujuan untuk menentukan arah atau vektor jaring ke link-link lain dalam suatu internet network, sedangkan link state bertujuan untuk menciptakan kembali topologi yang benar pada suatu internet network. Distance vector, algoritma routing distance vector secara periodik menyalin tabel routing dari router ke router. Perubahan tabel routing ini diupdate antar router yang saling berhubungan pada saat terjadi perubahan topologi. Algoritma distance vector juga disebut dengan algoritma Bateman-Ford. Setiap router menerima tabel routing dari router tetangga yang berhubungan langsung. Pada gambar di bawah ini digambarkan konsep kerja dari distance vector. Link state, algoritma link state juga dikenal dengan algoritma Dijkstra atau algoritma Shortest Path First atau SPF. Algoritma ini memperbaiki informasi database dari informasi topologi. Algoritma link state memperbaiki pengetahuan dari jarak router dan bagaimana mereka interkoneksi. Fitur-fitur yang dimiliki oleh link state adalah link state advertisement atau LSA adalah paket yang dari informasi routing yang dikirim antar router. Topological database adalah kumpulan informasi dari LSA. SPF algorithm adalah hasil perhitungan pada database sebagai hasil dari poin SPF. Routing table adalah data route dan interface. Konfigurasi routing. Untuk menghidupkan protokol routing pada suatu router merupakan membutuhkan setting parameter global dan routing. Tugas global meliputi pengenalan protokol routing seperti RIP, AGRP, EIGRP, atau OSPF. Sedangkan tugas konfigurasi routing untuk menentukan jumlah jaringan IP. Routing dinamis menggunakan broadcast dan multicast untuk berkomunikasi dengan router-router lainnya. Contoh konfigurasi routing sebagai berikut. GAD dalam kurung config tutup kurung hashtag router RIP. GAD dalam kurung config / router tutup kurung hashtag network 172.19.00. Protokol routing. Pada layar internet TCP atau IP, router dapat menggunakan protokol routing untuk membentuk routing melalui satu algoritma yang meliputi 1. RIP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma distance vector. 2. IGRP menggunakan protokol routing interior dengan algoritma Cisco distance vector. 3. OSPF menggunakan protokol routing interior dengan algoritma link state. 4. EIGRP menggunakan protokol yang routing interior dengan algoritma Advanced Cisco Distance Vector. 5. BGP menggunakan protokol routing exterior dengan algoritma distance vector. Kesimpulan, routing adalah proses bagaimana router melakukan paket ke jaringan yang dituju. 2. Routing protokol adalah komunikasi yang digunakan antar router-router. 3. Routing protokol mengizinkan satu router untuk share informasi dengan router-router lain berdasarkan jaringan yang ia ketahui dan jalur terbaik ke jaringan tersebut. 3. Algoritma routing dapat diklasifikasikan sebagai satu dari dua kategori, distance vector atau link state. 4. Autonomous system adalah kumpulan dari jaringan-jaringan dalam satu pengawasan administrasi. Administrative distance. Administrative distance merupakan suatu fitur yang digunakan oleh router untuk menentukan pilihan jalur terbaik jika terdapat dua atau lebih jalur menuju tujuan yang sama dari dua routing protokol yang berbeda. Administrative distance mendefinisikan reliability dari sebuah routing protokol. Setiap routing protokol mendapatkan prioritas berdasarkan nilai administrative distance yang dimilikinya. Administrative distance merupakan kriteria pertama yang digunakan router untuk menentukan routing protokol mana yang akan digunakan jika kedua protokol menyediakan informasi untuk routing untuk satu tujuan yang sama. Ini digunakan untuk mengukur tingkat kepercayaan dari sumber informasi routing. Perlu diingat bahwa administrative distance hanya mempunyai lokal signifikan dan tidak melakukan advertise dalam routing update. Nilai administratif connected interface values 0, static root itu nilainya 1, enhanced interior gateway routing protocol EIGRP valuesnya 5, external border gateway itu nilainya 20, internal EIGRP nilainya 90, IGRP nilainya 100, OSPF nilainya 110, intermediate system to intermediate system itu nilainya 115, routing information protocol nilainya 120, external galaxy protocol nilainya 140, on demand routing itu nilainya 160, external EIGRP itu nilainya 170, internal BGP itu nilainya 200, dan unknown atau tidak diketahui itu nilainya 255.
Note, catatan, jika nilai administratif distance 255, artinya root tidak mengenali source sehingga root tidak akan diinstal dalam tabel routing. Jika kita menggunakan root redistribution, maka kita harus melakukan modifikasi nilai administratif distance dari routing protokol yang digunakan sehingga bisa menentukan prioritas pemilihan. Sebagai contoh, jika kita ingin router menggunakan informasi pada read ada nilainya 120 daripada menggunakan informasi pada IGRP nilainya 100, untuk tujuan yang sama, maka kita harus menaikkan nilai administratif distance pada IGRP dan 120. Atau dengan cara lainnya, ini menurunkan nilai administratif RIP lebih kecil dari 100. Sekian dari saya, Ahmad bin Faisal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.